Hai, ketemu lagi di Ngobrol with Ove. Oke, mulai dari mana nih? Lintang. Lintang itu kan ada sepupuku ya, yang dari Kupang, yang dari NTT, Soe. Lebih cepatnya tuh dari Soe, Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya. Apa ya? Lintang, kedekatan aku sama Lintang itu ya udah kayak kakak adik kandung gitu loh. Udah kayak benda-benda sayang-sayangan, benda-benda kayak ih apaan sih gitu. Lintang itu kuliah, aku ingin banget Lintang itu kuliah di Jogja itu tahun 2023. Setelah sekian lamanya aku sama Lintang tuh kayak jarang berkomunikasi, jarang ketemu. Kalau ketemu tuh jarang banget, apalagi pas ada acara keluarga gitu. Keluarga Lintang kan jauh ya, kalau ke Jogja itu kan mahal. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Pulang keluarganya Lintang tuh. Lintang pun juga jarang gitu, kayak jarang ketemu sama aku, padahal dulu kecilnya itu deket banget sama aku. Pas aku inget banget dulu tuh pas aku TK kan si Lintang masih PAUD lah, masih kecil banget, rambutnya yang keriting, yang keriput gitu loh, yang khas banget ada Soe gitu loh. Soe endanya tuh khas banget di Lintang tuh, kurus, kecil, rambutnya keriting, keriput, tapi dia tuh lucu banget karena panggil aku tuh kayak gitu loh. Oke. Aku tuh nah, suatu hari aku kan mau berangkat sekolah TK dulu kan. Nah, cuman kan Lintang masih kecil dan kebetulan Lintang tuh pulang ke Jogja, ke rumah Eyang. Nah, saat itu aku mau berangkat TK, cuman si Lintang deket-deket aku terus kan. Tapi pada akhirnya pas aku udah dandan pakai seragam TK itu, si Lintang kayak mau kemana? Beda ikut gitu. Omongannya tuh masih logat-logat masih bahasa Soe gitu. Beda ikut gitu. Beda ikut sekolah gitu. Terus sama mama dandanin juga pakai baju seragam baju playgroupku, PAUDku. Pakaianku tuh cukup dari Lintang karena aku juga kurus kan, dulu kecil kurus sama lah, susah makan gitu. Terus didandanin pakai baju seragam PAUDku. Nah, udah kita foto bareng lah di depan pintu daerah rumah Eyang tuh, aku ingin banget. Terus si mama bilang, ayo Vi, foto sama Lintang gitu, ayo deket-deket, dirangkul dong adiknya gitu. Lucu banget. Terus aku juga ingat banget pas aku pakai celana putih mau kondangan apa mau kemana itu. Terus si Lintang juga pakai baju celana putih gitu. Terus kita foto bareng lah. Adalah fotonya, nanti tak
komunikasi. Nah gitu deh, itu lucu banget. Dan ya setelah itu udah jarang banget nih ketemu, udah jarang banget ketemu, sampai pada akhirnya si Lintang ini SMP kalau nggak salah, SMP, dan udah punya adik si Gavin. Apa tahun dulu ya? Oh, Lintang SD deh, SD dulu, SD. Ya, yang Lintang berantem sama Cawang tuh, yang lari-lari beranteman. Nah itu SD. Terus sekarang namanya lagi SMP. Nah SMP udah ada si Gavin kalau nggak salah. Nah terus pada akhirnya sampai terus kalian komunikasi lagi kan. Ketemu pun pas ada acara keluarga doang, pas Desember, Natalan gitu loh. Jadi nggak tiap hari ketemu tuh nggak, jadi cuma 2 minggu, seminggu gitu doang. Cepet banget. Terus sampai pada akhirnya si Lintang memutuskan untuk kuliah di Jogja 2023 pertengahan 2 tahun yang lalu lah. Itu aku mulai deket banget nih sama Lintang. Kayak Mbak Ufi tolong dong editor ini, Mbak Ufi tolong dong ini. Sama aku juga, tolong dong ini dong. Sampai padanya 2023 tuh si Lintang keterima kan di Universitas di Jogja. Padanya sampai sekarang dia kuliah gitu, dan tiap minggu atau tiap weekend atau tiap dia libur kuliah pulanglah ke rumah eyang gitu. Terus saling ketemu, bercanda, langsung kemistrinya langsung dapat gitu. First expression aku ketika Lintang datang itu pas 2023 tuh aku masih kayak malu-malu gitu. Karena cara banget komunikasi, apalagi cara ketemu kan. Nah itu di saat si Tika sama Mas Petra itu mau pulang ke Jogja lagi, mau kuliah kan. Sedangkan si Lintang baru keterima kan, jadi masih libur. Nah pas Tika sama Mas Petra pamit pulang ke Jogja lagi, itu aku kayak, Kak, aku sebenarnya gimana ini, gitu. Aku kayak masih canggung banget, kayak aduh cuma berdua gitu loh. Oke. Aneh, lucu banget. Coba berdua, dan aku kan masih malu-malu. Si Lintang pulang tuh masih keadaan badannya dia tuh kurus, masih hitam gitu loh, masih kasok NTT gitu kan. Oh my god, terus aku ngapain nih gitu loh. Si Lintang pun juga masih malu-malu banget gitu loh. Aku kayak, ya Tuhan, ini kapan? Tapi pada akhirnya malah lebih dekat sekarang. Malahan ditinggal berdua itu malah kita yang kayak saling bercanda, langsing saling nolong, saling kayak nanya, saling ngobrol, malahan lebih dekat. Kalau misalnya Mas Kacala sama Cika nggak pulang, mungkin juga malah jauh kali ya, masih jauh, karena masih aku lebih dekatnya yang udah akrab kayak sama Cika gitu paling. Itu deh. Aku mau klarifikasi nih. Aku mau klarifikasi tentang
waktu pas Agustus, dan ini waktu mama sakit demam berdarah itu di rumah sakit. Itu kenapa aku tuh kayak marah-marah, nyepam WA ke Nintang suruh pulang. Malam-malam itu setelah Nintang itu ke rumah sakit, bawain benih termos. Itu tuh bukan karena aku marah ya sama Nintang ya, bukan. Itu tuh tau nggak sih rasanya kayak hatiku nih lagi kacau, lagi mama sakit, tapi aku nggak bisa ngungkapin, kayak aku khawatir sama mama tuh nggak bisa. Ditambah hatiku kacau itu yang apa namanya, ya itu aku gengsi, kayak gengsi aku bilang khawatir sama mama, dan juga aku gengsi, kacau lah gitu. Nah, ditambah semuanya kan langsung ketutup pada mama. Nah, padahal aku pun lagi nggak baik-baik saja gitu loh. Tapi semuanya tertutup kepada mama gitu. Padahal aku juga nggak lagi baik-baik saja. Jadi aku ngerasa kayak didoain gitu rasanya. Kayak apalagi kan aku punya panic attack ya. Kalau mama sakit tuh aku rasanya kayak apaan sih sakit, kan mama kuat gitu loh. Padahal enggak sih, mama enggak sih kuat itu. Ternyata pas aku lihat fotonya mama di rumah sakit di infus, itu aku ngerasa kayak oh beneran sakit guys. Nah itu tuh yang membuat hatiku tuh bener-bener nggak bisa saja, lagi kacau, dan semuanya tertutup pada mama. Dan yang itu ditambah kayak pengen ini. Nah itu kan tambah paling ada dong, tambah anxiety-ku kumat. Makanya pas Nintang nggak ngomong sama aku mau ke rumah sakit, padahal aku di kamar lagi buka HP, aku nggak lagi tidur, sampai aku ditinggal tuh aku rasanya kayak loh, kok aku ditinggal sih? Gitu aku rasanya kayak loh, kan aku di kamar nggak tidur. Kalau takut ganggu aku kan bisa bilang ya di luar kamar, kayak teriak, Mbak Ove kita mau ke rumah sakit, gimana mau ikut apa enggak, kan bisa ngomong gitu loh. Soalnya aku pun orangnya asal selfish, sama selalu ngomong kan, terbuka, ngomong lain kita mau ini, mau ikut nggak, lain ini dong, ini kamu mau ikut nggak atau mau nanti apa enggak gitu, aku selalu ngomong. Nah setelah aku orangnya asal selfish ini selalu ngomong, tiba-tiba cuma baliknya diam-diam nggak ngomong. Aku rasanya kayak no, bukannya aku nih orang yang terbuka gitu loh, kok dia sama aku kok nggak ngomong, padahal aku nggak apa-apa loh ngomong gitu loh. Gitu, cuma gitu doang sih. Makanya aku tuh nyepam WA Nintang tuh sambil mana-mana tuh suruh pulang, karena aku juga pengen jenguk gitu loh. Meskipun aku nih lagi nggak bebas saja, aku lagi kacau, tapi kan rasanya beda kalau mama nggak ada di rumah. Mama di rumah sakit kan rasanya juga beda, langsung suasananya tuh kacau lah, bagiku tuh kacau, semuanya kacau.
Terus aku kan ngerasa kayak sepi gitu loh, sepi sendiri. Itu makanya itu aku langsung nyepam, telepon, ngechat, suruh pulang gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa nyaman gitu loh, ngerasa kayak oh aku ada temennya nih di rumah gitu loh. Itu padahal mama di rumah sakit juga sakit, aku juga tahu, cuman namanya juga lagi kacau. Aku kayak pengen gitu loh, pengen jenguk, pengen lihat kan mamaku yang sakit gitu loh. Itu sih, cuma itu doang. Bukan marah karena Linda, bukan. Aku marahnya itu marah karena Lintang tuh nggak bilang sama aku gitu loh. Bukan marah ke Lintangnya, tapi tindakan Lintang yang kenapa nggak bilang, maksudnya Mbak Ovi kita mau ke rumah sakit kan juga bisa gitu loh, soalnya kan yang sakit mamaku gitu loh. Kalau misalnya nih ibunya sakit dan aku yang mau jenguk, padahal di situ ada anaknya. Nah kan aku juga harus bilang dong sama anaknya, kayak ini aku mau jenguk ini, kamu mau ikut nggak? Karena kan ibu anaknya mereka gitu loh, bukan aku. Gitu sih, keren kan? Ya gitu deh. Lintang tuh sosoknya itu yang penakut. Dia tuh penakutnya itu penakut. Ada ular, ada hantu, ada cerita-cerita mistis, cerita misteri gitu sih. Lintang tuh orangnya banyak ngomong. Emang si Lintang tuh orangnya ngomong. Lintang tuh suka kayak bercanda gitu. Mbak Ovi ini aku bawa ini gitu. Mbak Ovi ini yuk apa gitu, masak apa gitu. Mbak Ovi ini kayak informasiin gitu loh. Nah itu. Dan Lintang tuh orangnya terkadang terbuka, terkadang tertutup, tergantung keadaan dan kondisi. Gak tadi dia tertutup, dia tiba-tiba hilang, tiba-tiba pergi, sedangkan aku nggak tahu. Nah itu. Kalau terbuka sih apa-apa kayak maaf ini gimana maaf ini apa maaf ini apa gitu loh. Lintang orangnya kalau dia itu baik banget orangnya, lucu baik. Dia tuh saltingan, dia tuh saltingan terus. Dan dia itu dia tuh paham sih apa yang aku rasakan. Dia kayaknya paham, kayak tulus banget gitu loh, kayak moving gitu. Kayak dari tatapan matanya tuh aku udah tahu ini arti sayangnya seorang adik tuh aku tahu. Sama Lintangnya juga cair sih, apalagi pas aku bangun tidur tuh dia maaf bangun. Nah itu sih sambil nipu aku pakai bantal ya. Maaf bangun enggak. Terus
dia tuh orangnya rajin, dia tuh suka ngepel, dia tuh suka nyuci baju, dia suka ngepel, dan dia tuh apa ya, orangnya tuh nurut gitu loh. Saya nurutnya tuh bikin aku nih sebel sendiri, kayak kamu jangan jalan nurut dong gitu loh, sampai kayak kamu tuh bisa gak sih dikit aja gak nurut atau apa gitu. Dia tuh saya nurutnya tuh saya aku tuh kayak gitu Nin, kok nurut banget sih, aku sampai bilang dia kan ngomongnya lembut, iri kan. Nah, saya irinya itu hanya nggak denger. Nah, tak suruh keras, dia ngomong keras, tapi dia kerasnya dia juga gak keras. nggak keras, malah bikin saya bingung. Nah, jadinya aku juga yang ngomong. Lucu banget nih anak nih. Tahun ini tanggal 4 Oktober Nintang ulang tahun yang ke-20 tahun. Iya nggak sih, aku lupa, tapi kayaknya bener deh. Selamat ulang tahun Nintang, adik aku, adik sepupu aku yang dari kecil pakai bahasa Anda teh sampai sekarang udah bisa bahasa Indonesia, udah mulai mengerti bahasa Jawa juga sekarang. Mudah-mudahan kuliahnya cepat selesai ya Lin. Panjang umur, sehat selalu, happy ya di sini ya, di Jogja, happy. Wish all the best for you, my cousin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun sekali lagi, selamat ulang tahun ya Lin. Aku tuh sayang banget, sayang banyak sama Nintang. Kalau nggak ada Nintang sih mungkin kayak sepi ya. Kalau di hidupku paling sepi gitu deh. Karena Nintang tuh physical attack, kalau aku physical tough. Nah, jadi ketika aku pengen manja, dia nggak gitu. Udah ya Lin, bye bye. I love you.